Selain kita belajar, kita tetap juga diwajibkan untuk sholat. Saya belum mengerti sepenuhnya, saya tidak sholat. Tidak. Sholat kita juga, beramal juga kita, namun harus diiringi dengan belajar dan belajar, saudara. Supaya apa? Supaya lebih benar lagi apa-apa yang kita amalkan itu, dan supaya iman dan takwa kita semakin kuat dan melekat di dalam dada. Tidak ada artinya kita mempunyai harta yang melimpah. Tidak ada artinya pangkat yang tinggi yang kita miliki kalau kita tidak sholat. Itu kita perlu belajar. Berapa rukun sholat, berapa fardu sholat, apa saja yang membatalkan sholat, bagaimana bacaannya sholat. Sesudah kita mengerti tata cara serta rukun-rukunnya dan bacaannya, sesudah itu kita memahami, dimengerti atas segala gerakan kita, bacaan kita pahami sehingga kita mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah yang selalu kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dianya Allah yang selalu dan terus menerus memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah yang tiada terhingga jumlahnya. Salawat dan salam yang tak selupa-lupanya, tak sejemu-jemunya, tak sebutan bosannya kita berselawat kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengupas sedikit tentang pengertian salat ataupun dasar-dasar yang mewajibkan kita untuk melakukan salat. Salat menurut bahasa berarti doa. Menurut istilah ahli fikih mengatakan salat ini adalah perbuatan atau gerak yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang tertentu. Apa dasarnya kita diwajibkan untuk sholat? Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 103, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaba mauqutan. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Nah, salat, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita harus memahami bahwa jika kita seorang muslim yang mengaku diri kita beriman, maka disitulah tandanya, disitulah buktinya kalau memang ada iman di dalam dada. Kalau ada iman tersimpan di dalam dada, maka tertariklah jiwa dan raga kita untuk melakukan sholat itu. Jika kita mengaku Islam tetapi belum bisa melakukan sholat, berarti belum ada iman di dalam dada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, wahai orang yang beriman, kalau kita merasa beriman, kalau kita sudah Islam dan merasa diri kita beriman, maka marilah untuk mengerjakan sholat. Karena sholat ini adalah kunci daripada segala amal ibadah yang lain. Tidak ada artinya kita mempunyai harta yang melimpah. Tidak ada artinya pangkat yang tinggi yang kita miliki kalau kita tidak sholat. Nah, tidak ada artinya itu. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, salat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang mukallaf Islam baligh berakal. Maka wajiblah hukumnya untuk mengerjakan sholat itu. Kenapa banyak orang Islam tapi tidak sholat? Nah, disinilah yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena orang Islam itu tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, karena tidak ada iman. Karena ada iman, maka kita melakukan ibadah. Apa itu iman? Kita percaya kepada Allah. Percaya dengan sesungguhnya percaya. Contoh di dalam firman-Nya tadi, hai orang beriman, dirikan oleh kamu Solat. Banyak lagi firman yang lain. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salah wa atuz zakah
warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Di sini artinya kita diwajibkan untuk berjamaah. Ruku kita bersama orang ruku. Di sini menunjukkan berjamaah, diwajibkan Allah Ta'ala kita berjamaah. Tidak ada alasan, saudara. Tidak ada alasan. Jamaah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. Allah yang katakan, saudara, bukan saya. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berarti kita salat bersama orang salat. Artinya bukan sendiri. Kalau bukan sendiri berarti berjamaah. Kita diwajibkan untuk berjamaah tanpa terkecuali. Tidak ada alasan, saudara. Saudara kaum muslimin, para jamaah, para pendengar, dimanapun berada yang saya cintai. Padahal, kalau kita lihat manfaat ataupun faedah kegunaan daripada mengerjakan sholat itu sungguh luar biasa. Tapi masih banyak orang yang enggan mengerjakan itu. Kenapa? Kembali kepada iman. Nah, di sini ada lagi sebuah ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah pencegah perbuatan keji dan munkar. Saudaraku muslimin wal muslimat yang saya cintai. Nah, di sini dengan sebab kita melakukan salat, maka perbuatan yang tidak baik itu akan tercegah dengan sendirinya. Timbul pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang sholat tapi tidak jujur? Kenapa orangnya sholat tapi korupsi? Kenapa orangnya sholat tapi pembohong? Kenapa dia sholat tapi penipu? Ada. Alasannya hanya satu. Kenapa bisa sedemikian, saudara? Karena sholatnya itu belum sebenar-benar sholat. Sholatnya itu hanya sholat-sholatan. Oleh karena itu, kita perlu belajar. Berapa rukun solat, berapa fardu solat, apa saja yang membatalkan solat, bagaimana bacaannya solat. Sesudah kita mengerti tata-tata cara serta rukun-rukunnya dan baca-bacaannya, sesudah itu kita memahami, dimengerti atas segala gerakan kita, bacaan kita pahami sehingga kita mengerti. Karena apabila kita menyembah, belum kita kenal siapa yang kita sembah, berarti kesempurnaan ibadah kita tidak sempurna. Sujud orang sujud dia, ruku orang ruku dia, tapi dia tidak tahu kemana arah yang harus dituju.
Maka perlu belajar. Belajar pendekatan diri kita kepada Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari mana kita bisa mencintai Allah? Nah, di sini yang harus kita pelajari. Pertama, dengan mudah saja kita mengerti sifat Allah. Sifat 20 wajib, 20 mustahil, satu yang harus. Kita mengerti itu, kita pahami itu. Itu adalah kewajiban kita. Kalau kita tidak tahu itu, bagaimana kita ibadah? Bagaimana bisa timbul cinta kita, iman kita lekat di dalam dada? Kalau kita tidak kenal dia, sebenarnya mengenal dia bagaikan air di daun keladi, saudara. Tidak ada artinya itu. Kita harus mengenal sifatnya. Wajib 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Tanda ada Allah Ta'ala, baharu sekalian alam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Contoh aja. Allah telah menjadikan 7 lapis langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya. Allah itu ada. Mustahil dia tiada. Apa tandanya ada Allah? Allah jadikan 7 lapis langit, Allah jadikan 7 lapis bumi, dan barang-barang yang ada di antara keduanya. Langit dihiasi dengan bulan, bintang, planet-planet, dan lain sebagainya. Bumi dihiasi dengan pergunungan, laut-lautan yang begitu luas, tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, air sungai yang begitu mengalir, ada gunung pegunungan, liku-liku. Semuanya yang ada di bumi ini dan yang ada di langit itu adalah ciptaan Allah. Kita sendiri pun adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah, hambanya Allah. Kita ini tidak apa-apa, saudara. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dan belajar. Namun, selain kita belajar, kita tetap juga diwajibkan untuk sholat. Saya belum mengerti sepenuhnya, saya tidak sholat. Tidak. Sholat kita juga, beramal juga kita, namun harus diiringi dengan belajar dan belajar, saudara. Supaya apa? Supaya lebih benar lagi apa-apa yang kita amalkan itu. Dan supaya iman dan takwa kita semakin kuat dan melekat di dalam dada. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah di dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Saudara kaum muslimin, dimanapun berada yang saya cintai, Allah menyuruh kita, hai orang beriman, rukuk kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, perbuatlah kebijakan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Nah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di akhir ayat tadi, apabila kita melakukan kebijakan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Yang dimaksud kemenangan ini adalah kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Artinya apabila kita melakukan kerusakan di muka bumi ini, apabila kita menzalimi orang lain di muka bumi ini, artinya kita adalah mendapatkan kerugian. Kerugian dari mana? Kerugian dunia dan akhirat. Kerugian diri kita sendiri. Tapi apabila kita berbuat baik, apabila kita membuat suatu kebijakan yang bagus, maka kita akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di sisi manusia. Allah saja sudah suka sama kita, apalagi manusia saudara. Nah, oleh karena itu kembali lagi berbuat baik, beramal, berbuat baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kita perbaiki hubungan kita kepada manusia. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Hadanallah wa yakum ajma'in. Yang kurang mohon dicukupkan, yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.